Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Permana Putra, nomor induk mahasiswa 28921515015, kelas malam B, program studi manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, akan memaparkan tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Internasional dengan judul Pengaruh Perdagangan Terhadap Perekonomian Dalam Negeri. Pengaruh terhadap konsumsi. Salah satu pengaruh penting pada konsumsi masyarakat adalah bergeser garis Consumption Possibility 14 atau CPF ke atas. Berarti masyarakat bisa berkonsumsi dalam jumlah yang lebih besar daripada sebelum perdagangan. Sama saja dengan mengatakan pendapatan real masyarakat meningkat dengan adanya perdagangan. Ada pengaruh penting dari perdagangan terhadap pola konsumsi masyarakat dikenal dengan nama demonstration effect. Demonstration effect adalah pengaruh yang bersifat langsung dari perdagangan terhadap pola dan kecenderungan berkonsumsi masyarakat. Pengaruh ini bisa bersifat positif atau bersifat negatif. Demonstration effect yang bersifat positif adalah perubahan pola dan kecenderungan berkonsumsi yang mendorong kemajuan untuk berproduksi lebih besar. Selanjutnya ada pengaruh terhadap produksi. Ada 4 macam pengaruh perdagangan luar negeri terhadap produksi. Pertama ada spesialis produksi, 2 ada kenaikan investasi surplus, 3 ada fan for surplus, terakhir ada kenaikan produktivitas. Untuk spesialisasi, perdagangan internasional mendorong masing-masing negara ke arah spesialisasi dalam produksi barang, di mana negara tersebut memiliki keunggulan komparatif. Ada 3 keadaan yang membuat spesialisasi dan perdagangan tidak selalu bermanfaat bagi negara, yaitu ketidakstabilan pasar luar negeri. Spesialisasi bisa meningkatkan pendapatan real masyarakat secara maksimal, tetapi dengan resiko ketidakstabilan yang tinggi. Sebaliknya, diversifikasi lebih menjamin kestabilan pendapatan, tetapi dengan konsekuensi harus mengorbankan sebagian dari kenaikan pendapatan dari spesialisasi. Kedua, keamanan nasional. Bayangkan suatu negara hanya memproduksi suatu barang, misalnya karet, dan harus mengimpor seluruh kebutuhan bahan makanannya. Meskipun karet adalah cabang produksi di mana negara memiliki keunggulan komparatif yang tinggi, namun keadaan seperti ini tidak sehat. Pola produksi yang mengutamakan keunggulan komparatif tidak harus selalu diikuti apabila ternyata kelangsungan hidup negara sendiri sama sekali tidak terjamin. Kemudian ada dualisme. Neoklasik bahwa spesialisasi dan perdagangan selalu menguntungkan dalam keadaan apapun, tetapi di pihak lain, uraian di atas tidak merupakan bukti bahwa manfaat dari perdagangan tidaklah bisa dipetik dalam kenyataannya. Teori keunggulan komparatif masih memiliki kebenaran dasarnya, yaitu suatu negara sebaiknya memiliki keunggulan komparatif dan kesempatan transformasi perdagangan. Kemudian yang poin kedua ada investasi. Kenaikan investasi surplus. Investasi yang lebih tinggi berarti laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, jadi perdagangan bisa mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Ada 3 hal mengenai pengaruh ini yang perlu dicatat. Pertama, kita harus menanyakan beberapa dari manfaat perdagangan atau kenaikan pendapatan real yang diterima oleh warga negara tersebut dan berapa yang diterima oleh warga negara asing yang memiliki faktor produksi, misalnya modal, tenaga kerja yang dipekerjakan di negara tersebut. Kita harus menanyakan berapa kenaikan pendapatan real karena perdagangan tersebut akan diterjemahkan menjadi kenaikan investasi dalam negeri dan beberapa dibelanjakan untuk konsumsi yang lebih tinggi. Dari segi pertumbuhan ekonomi, yang penting adalah kenaikan investasi dalam negeri dan bukan hanya investable surplus. Kita harus bisa membedakan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan yang cenderung diinvestasikan ke sektor modern namun hanya sedikit ke sektor tradisional. Pertumbuhan semacam ini justru mempertajam dualisme dan perbedaan antara kedua sektor tersebut. Yang ketiga ada fan for surplus. Menurut Smith, perdagangan luar negeri membuka daerah pasar baru yang lebih luas bagi hasil-hasil dalam negeri. Produksi dalam negeri yang semula terbatas karena terbatasnya pasar dalam negeri sekarang bisa diperbesar. Sumber-sumber ekonomi yang semula menganggur atau surplus sekarang memperoleh saluran fan untuk bisa dimanfaatkan karena adanya daerah pasar yang baru. Inti dari konsep fan for surplus adalah bahwa pertumbuhan ekonomi berkembang oleh terbukanya daerah pasar yang baru.
Sebagai contoh, suatu negara yang kaya akan tanah pertanian tetapi berpenduduk relatif sedikit. Sebelum kemungkinan perdagangan dengan luar negeri terbuka, negara tersebut hanya menghasilkan bahan makanan yang cukup untuk menghidupi penduduknya, dan tidak lebih dari itu. Dengan adanya kontak dengan pasar dunia, negara tersebut mulai menanam barang-barang perdagangan dunia seperti lada, kopi, teh, karet, gula, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada kenaikan produktivitas. Ada 3 sumber utama dari peningkatan produktivitas dan efisiensi yang ditimbulkan oleh adanya perdagangan luar negeri. Yang pertama ada economies of scale. Dengan makin luasnya pasaran, produksi bisa diperbesar dan dilakukan dengan cara yang lebih murah dan efisien. Kemudian ada teknologi baru. Bentuk yang langsung dari penyebaran teknologi ini adalah apabila dengan dibukanya hubungan dengan luar negeri, suatu negara bisa mengimpor barang, misalnya mesin, yang bisa meningkatkan produktivitas di dalam negeri. Sebagai contoh, suatu negara sedang berkembang mengimpor komputer untuk memperbaiki produktivitas aparat pemerintahannya. Kemudian ada rangsangan persaingan. Dibukanya perdagangan internasional tidak jarang membuat sektor-sektor tertentu di dalam perekonomian yang semula tertidur dan tidak efisien menjadi sektor-sektor yang lebih dinamis. Berkat adanya pengaruh persaingan dari luar, sebagai contoh misalnya ada suatu sektor domestik yang dikuasai oleh sebuah perusahaan monopoli yang tidak efisien, kerugian yang ditanggung masyarakat dengan adanya sektor seperti ini cukup tinggi. Kemudian ada pengaruh terhadap distribusi pendapatan. Ada 2 sudut pandang yang mempunyai kesimpulan yang bertolak belakang satu sama lain. Sudut pandang yang pertama adalah dari kaum neoklasik dan sudut pandang yang kedua adalah dari golongan yang tidak terpercaya akan kebenaran teori neoklasik, termasuk golongan ekonom radikal dan ekonom yang tergolong radikal tapi anti neoklasik seperti Gunnar Myrdal. Menurut kaum neoklasik, hubungan luar negeri mempunyai pengaruh lebih meratakan distribusi pendapatan di dalam negeri dan antar negara. Menurut mereka, hubungan luar negeri mempengaruhi distribusi pendapatan lewat 2 saluran utama, yaitu saluran perdagangan dan saluran aliran modal. Kembali kepada model Huxley-Olin, kesimpulan penting yang diambil adalah bahwa suatu negara cenderung berspesialisasi dalam barang-barang yang menggunakan faktor produksi yang tersedia relatif lebih banyak di dalam negeri. Dari sisi kelompok ekonom yang lain berpendapat perdagangan bebas dan penanaman modal asing justru tidak jarang mempertajam ketimpangan baik dalam distribusi pendapatan antar negara maupun distribusi pendapatan antar masyarakat di dalam suatu negara. Unsur-unsur monopolitis dan faktor-faktor sosiopolitis dalam kenyataan sangat menentukan hasil akhir dari hubungan internasional antar negara. Ternyata perdagangan bebas dan penanaman modal asing justru memperlebar jurang antara negara miskin dan negara kaya. Kemudian poin yang terakhir ada aspek non-ekonomis. Bentuk dan pola hubungan luar negeri yang baik bagi suatu negara tidak bisa ditentukan oleh para ekonom saja. Kebijaksanaan luar negeri yang baik adalah apabila terdapat sinkronisasi dan keseimbangan antara aspek ekonominya dan aspek-aspek lain seperti aspek kultural, aspek politik, dan aspek militer. Pengaruh dari pembukaan hubungan luar negeri terhadap kebudayaan, kehidupan politik, dan strategi militer bagi suatu negara adalah sangat luas dan kompleks, namun semuanya mempunyai kaitan erat dengan aspek ekonomis yang telah diuraikan sebelumnya. Oleh sebab itu, bukanlah suatu pelanggaran etika profesi apabila ekonom juga ikut berbicara mengenai aspek ekonomis dari kebijaksanaan kebudayaan luar negeri, politik luar negeri, dan strategi militer luar negeri. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.